Profesor Dr. Nasik sebagai Kepala Laboratorium Departemen Ekonomi Pembangunan. Selanjutnya adalah terima kasih juga saya ucapkan kepada Bapak Ibu dosen. Di sini ada Ibu Anissa, Ibu Emma, tadi ada Bu Rustina, kemudian juga Bapak Ibu dosen yang lain yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu di sini. Ya. Mohon Ahmad Zaki di mute ya. Oke, terima kasih saya ucapkan juga kepada adik-adik mahasiswa yang masih tetap semangat ya untuk perkuliahannya. Semoga Allah memudahkan perkuliahan adik-adik semuanya dan bisa lulus tepat waktu seperti yang diinginkan. Oke, baik. Hari ini kita akan melakukan sosialisasi adik-adik semuanya. Ini tolong di mute Bu Anissa, Ahmad Zaki. Oke, baik. Hari ini kita akan melakukan sosialisasi ya terkait dengan Merdeka Belajar Kampus Merdeka UM. Jadi ada surat edaran Rektor nomor 2012 tahun 2022. Yang mana di sini mahasiswa dapat melaksanakan program MBKM itu minimal 1 kali dengan konversi 20 SKS yang dimulai semester 5 dan berakhir di semester 6. Jadi teman-teman yang angkatan 2020 yang barangkali yang mendapatkan dampak ya, mendapatkan efek daripada surat edaran ini, peraturan yang baru dari universitas. Jadi yang awalnya MBKM teman-teman di program di semester 7, maka mau tidak mau ini harus diprogram di semester 6 dan memang surat ini juga datangnya baru sehingga harus kami sosialisasikan meskipun hari Sabtu demi kesuksesan teman-teman yang ada di sini. Oke, kemudian informasi program yang tersedia atau akan dibuka terkait MBKM ini dapat diakses di laman kampusmerdeka.um.ac.id. Nah, ini saya izin untuk share screen. Oh, saya masih belum sebagai host ya. Oke. Kemudian setiap mahasiswa yang memprogram kegiatan mobilitas outbound ini juga wajib lapor ya atau register program melalui apps kampusmerdeka.um.ac.id sesuai dengan jadwal yang ditentukan. Nah, mahasiswa yang tidak melapor itu tidak akan mendapatkan pengakuan hasil belajar pasca program. Jadi di sini kompleksitasnya adik-adik bahwa adik-adik yang awalnya di semester 7 ya di program untuk MBKM ini dengan harus sukarela gitu ya untuk diprogram di semester 6 karena kalau tidak akan menyulitkan adik-adik sendiri untuk kelulusannya nanti. Jadi di sini departemen membantu adik-adik memfasilitasi untuk melaksanakan program MBKM itu. Nah, untuk berikutnya terkait dengan masalah-masalah bagaimana implementasi kegiatannya nanti akan disampaikan ditambahkan oleh Ibu Sekretaris Departemen kita, Ibu Raufah Inayati, SPD MPD. Kemudian untuk bagaimana mekanisme terkait MBKM ini akan disampaikan oleh Ibu Anissa SPD MPD dan sebagai koordinator MBKM untuk angkatan 2020 dan seterusnya, insya Allah ini akan dilakukan oleh Ibu Emma Yunika Puspasari. Nah, Ibu Emma tolong di on cam ya kalau bisa biar mahasiswa bisa melihat wajahnya. Nah, nanti koordinator untuk MBKM, output hasil MBKM-nya akan dikelola oleh Ibu Emma. Nah, Ibu Emma dan Bu Anissa ini akan membantu teman-teman dalam implementasinya nanti. Baik, untuk berikutnya langsung saja saya ini ya berikan waktunya kepada Ibu Sekretaris Departemen untuk menyampaikan terkait bagaimana mekanisme MBKM ini dan barangkali ada beberapa hal yang perlu disampaikan. Nah, di sini juga ada Prof. Nasik sebagai Kepala Laboratorium yang mana akan menjadi supporting ya bagi adik-adik sebagai Kepala Laboratorium di sini. Beliau akan sebagai supporting bagi adik-adik dalam melaksanakan program MBKM ini. Monggo kepada Ibu Raufah Inayati SPD MPD kami persilakan terlebih dahulu.
Baik, terima kasih Bu Kadep. Apakah suara saya sudah bisa didengar? Jelas Bu, terdengar. Ya, halo Bu Raufa. Ya, Bu Sekdep. Mohon maaf, saya barusan terlempar. Apakah suara saya bisa didengar ya? Oh iya, bisa Bu, bisa. Oke, terima kasih Bu Kadep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Ibu dosen Departemen EKP, yang mohon maaf tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Yang terhormat ya, rekan-rekan mahasiswa Prodi S1 Ekonomi Bangunan Angkatan 2020. Dan tentunya tadi Bu Kadep sudah membuka ya kegiatan kita pada hari ini, sosialisasi program MPKM untuk mahasiswa Prodi S1 Ekonomi Pembangunan. Mohon maaf saya tidak bisa open cam karena situasi dan kondisi tidak memungkinkan. Baik rekan-rekan mahasiswa dan Bapak Ibu dosen, seperti yang telah disampaikan oleh Bu Kadep bahwa ada edaran terbaru dari rektor ya, dari WR1 terkait dengan pelaksanaan MPKM di UM. Nah, untuk beberapa semester terakhir ini Kementerian memang mewajibkan mahasiswa untuk mengikuti program MPKM dengan 8 bentuk kegiatannya. Mahasiswa diberikan kebebasan untuk memilih salah satu atau salah dua dari 8 bentuk kegiatan pembelajaran ya, PKP istilahnya. Ada 8 bentuk kegiatan pembelajaran yang bisa diikuti oleh mahasiswa. Dan mahasiswa bisa memilih salah satu, salah dua di antaranya. Yang jelas aturannya adalah sampai pada mahasiswa lulus S1 itu paling tidak mahasiswa wajib mengikuti 1 kali kegiatan MPKM yang bisa dikonversikan setara dengan 20 SKS. Nah, beberapa semester terakhir ini ya UM juga mengikuti aturan dari Kemdikbudristek tersebut ya. UM mengikuti program MPKM baik jalur kementerian maupun jalur UM sendiri ya, jalur internal UM sendiri. Dan mahasiswa boleh milih mau ikut MPKM jalurnya kementerian atau mau ikut MPKM jalurnya internal UM. Nah, kemudian ada tuntutan ya yang harus kita penuhi yang namanya adalah IKU ya. IKU itu indikator kinerja utama. Setiap perguruan tinggi wajib hukumnya memenuhi IKU tersebut. Salah satu IKU ya khususnya adalah IKU 2 ya. IKU 2 itu isinya adalah berapa banyak jumlah mahasiswa yang mengikuti program MPKM, yang belajar di luar kampus, yang mengikuti kegiatan di luar kampus. Nah, karena UM termasuk ke dalam perguruan tinggi klaster 1 dengan jumlah mahasiswa yang fantastis ya, jumlah mahasiswa UM itu hampir 20.000 atau mungkin lebih bahkan ya 20.000 lebih, maka persentase yang dipikul UM untuk bisa memenuhi target IKU 2 tersebut adalah sejumlah 30% dari jumlah mahasiswanya harus mengikuti program MPKM. Nah, kita hitung saja kalau misalnya mahasiswa UM itu ada 20.000, kalikan aja dengan 30%-nya. Ketemunya ada berapa ribu itu jumlah mahasiswa yang harus mengikuti MPKM setiap semesternya, setiap tahunnya. Nah, itu artinya kita punya beban berat ya rekan-rekan mahasiswa dan Bapak Ibu dosen.
kita punya beban berat yang harus kita penuhi ya, target itu. Sehingga dengan demikian untuk bisa memenuhi target tersebut, kita mau tidak mau kita harus mengikuti MPKM apapun bentuknya. Ada 8 bentuk yang tadi sudah saya katakan ya. Ada magang, ada kampus mengajar atau asistensi mengajar, ada riset, ada proyek kemanusiaan, ada kewirausahaan, ada membangun desa, ada studi independen ya. Jadi ada 8 kegiatan, ada student exchange atau pertukaran belajar. Nah, dari 8 kegiatan tersebut, rekan-rekan mahasiswa diperbolehkan memilih salah satu. Untuk kegiatan pertukaran belajar itu dimulai dari semester 3 ya, semester 3 sampai semester 6. Sedangkan untuk kegiatan yang lain di luar pertukaran belajar itu dimulai awalnya itu dimulai dari semester 5 sampai semester 7. Kebijakannya seperti itu, dan sampai semester yang barusan berakhir ini UM mengambil tempat untuk MPKM itu ada di semester 6 dan semester 7. Jadi kalau peraturan kementerian, MPKM dilakukan ya di luar bentuk pertukaran belajar, MPKM dilakukan pada semester 5 sampai semester 7. Dari aturan tersebut, UM mengambil keputusan melakukan MPKM di semester 6 dan 7. Itu terjadi sampai semester yang barusan berakhir ini. Nah, ternyata beberapa hari yang lalu ada surat edaran ya yang ditayangkan oleh Bukadep ini, ada surat edaran nomor 20 titik 12.44 garing UN 32 titik I garing KM garing 2022 ini dinyatakan bahwa UM akan melakukan MPKM pada semester 5 dan 6. Nah, ini jujur saja membuat kami shock juga ya, karena selama ini di Departemen Ekonomi Pembangunan kami sudah menyeting pelaksanaan MPKM sesuai dengan aturan UM yang kemarin-kemarin. Untuk mahasiswa Prodi Pendidikan Ekonomi itu akan MPKM di semester 6, dan mahasiswa S1 Ekonomi Pembangunan murni akan MPKM di semester 7. Namun dengan keluarnya surat edaran beberapa hari yang lalu, mau tidak mau, kita harus ikut aturan UM yang terbaru ini. MPKM terletak di semester 5 dan 6. Nah, sedangkan untuk mahasiswa angkatan 2020, seperti kita ketahui, semester depan adalah semester 6. Semester 5 sudah berakhir. Sehingga tadi Bukadep menyatakan bahwa mau tidak mau di semester 6 mahasiswa angkatan 2020 baik yang pendidikan maupun yang murni wajib hukumnya melaksanakan MPKM. Nah, jadi walaupun ini terkesan mendadak, ya memang peraturannya juga mendadak, barusan muncul beberapa hari yang lalu, sehingga rekan-rekan mohon dipahami, mohon dimengerti, ya. Apapun itu, mau tidak mau, kalian harus mengikuti MPKM di semester 6 atau semester depan nanti. Tentunya pelaksanaan MPKM, kalian bisa milih salah satu dari 7 kegiatan ya. Kalau saya tadi berbicara ada 8 bentuk kegiatan pembelajaran, untuk yang pertukaran belajar kan sudah dilakukan sejak semester 3, sehingga sudah tidak ada kesempatan ya untuk kalian untuk memilih pertukaran belajar. Mengapa tidak ada kesempatan? Karena MPKM yang diakui di dalam perhitungan IKU2 itu adalah MPKM yang bisa dikonversi dengan 20 SKS. Nah, sedangkan untuk pertukaran belajar ya, ketika mencari pertukaran belajar, ikut kuliah di kampus lain, sejumlah 20 SKS itu tidak mudah. Nge-match-kan atau mencocokkan mata kuliah yang harus diambil sebanyak 20 SKS di kampus lain, itu juga tidak mudah. Sehingga kesempatan kalian hanya bisa memilih satu dari 7 bentuk kegiatan pembelajaran yang ditawarkan dalam program MPKM. Ada magang,
ada asistensi mengajar, kemudian ada riset, ada studi independen, ada proyek kemanusiaan, ada kewirausahaan, ya, dan ada satunya saya lupa. Ini nanti bisa dicek kembali ya. Ini apa nanti yang Saya satunya? kirim di chat Bu sudah untuk Oke. listnya. Terima kasih Bu Anisha ya. Jadi ada magang, ada asistensi mengajar, ada riset, ada proyek kemanusiaan, ada wirausaha, ada studi independen, ada membangun desa. Nah, dari pilihan ini rekan-rekan mahasiswa silahkan nanti kalian pilih salah satu ya. Kalian bisa mengikuti jalurnya Kemdikbud atau jalurnya UM sendiri. Kalau jalurnya Kemdikbud, segala sesuatu harus dilihat di webnya Kemdikbud, kampusmerdeka.go.ac.id. Itu yang webnya Kemdikbud untuk Kampus Merdeka. Silahkan dilihat di situ, ada tawaran begitu banyak kegiatan. Jika tanggalnya belum ditutup, berarti kalian bisa mendaftar di situ. Itu kalau kalian tertarik dengan programnya Kemdikbudristek. Dan perlu diingat bahwa untuk programnya Kemdikbudristek itu saingannya adalah mahasiswa seluruh Indonesia. Sehingga dimungkinkan bisa jadi kalian sudah mendaftar tapi tidak diterima. Bisa jadi seperti itu. Nah, sehingga dengan ketatnya saingan seperti itu ya, UM membuka jalur MBKM, jalurnya UM sendiri, jalur internal UM. Dan tentunya ini yang lebih fleksibel, lebih bisa dijalankan. Mengapa? Ya karena tidak ada saingannya. Artinya ketika kalian mendaftar ya pasti diterima gitu ya. Ini untuk programnya UM. Oke, untuk programnya UM nanti silahkan kalian akses webnya Kampus Merdeka UM ya, ada di kampusmerdeka.um.ac.id. Silahkan, segala hal pendaftaran MPKM selalu dilakukan di web itu. Baik, jadi saya tegaskan kembali, untuk semester depan kalian wajib mengikuti 1 dari 7 kegiatan MPKM ini. Silahkan kalian pilih sendiri salah satu dari kegiatan tersebut ya. Tapi yang paling memungkinkan ya adalah melakukan magang atau praktek kerja. Asistensi mengajar, apa boleh anak murni melakukan asistensi mengajar? Boleh. Tapi saya tidak menyarankan lah ya. Namanya udah masuk di prodi murni, ya ngapain juga ikut asistensi mengajar. Kan lebih mending ikut magang. Apalagi pendaftaran asistensi mengajar juga sudah ditutup gitu ya. Jadi untuk asistensi mengajar mungkin depending dulu. Kemudian untuk riset. Nah, riset itu sampai detik ini di UM masih pro kontra ya. Kebijakan terkait MPKM riset ini masih menuai kontroversi ya, masih tarik ulur. Ada yang setuju, ada yang tidak. Sehingga aturan tentang MPKM riset ini belum terlalu jelas di UM. Kemudian yang berikutnya ini ada proyek kemanusiaan. Nah, untuk proyek kemanusiaan itu biasanya rekan-rekan mahasiswa bisa tergabung dengan Kementerian Sosial ya, atau juga kalau misalnya ada, ya kadang ada ya di UM itu program proyek kemanusiaan, misalnya saat gunung apa yang meletus di Lumajang beberapa waktu yang lalu ya. Nah, itu ada gitu ya, proyek kemanusiaan, tanggap bencana dan lain-lain. Kemudian ada kegiatan wirausaha. Nah, untuk kegiatan wirausaha ini juga ada aturan main tersendiri ya, yang mana harus ada persyaratan-persyaratan tertentu gitu. Mohon maaf saya agak lupa yang kegiatan wirausaha ini. Kemudian yang berikutnya studi independen. Nah, untuk studi independen ini hanya ada di programnya kementerian ya, Kemdikbudristek. Jadi di programnya Kemdikbudristek itu antara magang dan studi independen itu jadi satu. Namanya adalah MSIP. Magang dan studi independen bersertifikat. Jadi bagi kalian yang tertarik ikut studi independen, silahkan bisa nyoba melihat webnya kementerian ya, kampusmerdeka.go.ac.id.
Kemudian yang terakhir adalah membangun desa atau KKN tematik. Untuk membangun desa di UM ini ada ya pendaftarannya. Silahkan lihat di webnya LP2M dulu terkait pendaftarannya, sarannya apa, syarat-syaratnya apa. Kemudian jika sudah mendaftar di webnya LP2M, silahkan bisa mendaftar kepesertaan MPKM-nya di kampusmerdeka.um.ac.id. Jadi rekan-rekan mahasiswa, untuk pelaksanaan MPKM di UM, magang dan asistensi mengajar itu dikelola oleh LP3 UM, ya. Sedangkan untuk membangun desa itu dikelola oleh LP2M UM. Nah, dengan demikian, ketika kalian nanti memutuskan untuk mengikuti magang, maka kalian wajib hukumnya mendaftarkan diri di webnya LP3 yang terkait dengan KPL non-dik. Jadi nanti search aja di webnya LP3 untuk KPL non-dik itu akan dibuka pendaftarannya mulai kapan. Kemudian kalau sudah mendaftar di situ, kalian harus mendaftarkan kepesertaan kalian MPKM ya, kepesertaan MPKM kalian di webnya kampusmerdeka.um.ac.id. Jadi ada 2 web yang harus kalian isi saat kalian memutuskan ikut magang di webnya LP3 dan di webnya Kampus Merdeka UM. Nah, kalian setelah ini ya, setelah sosialisasi ini langsung saja melihat web-web yang saya sebutkan tadi. Dilihat aja kapan nanti akan mulai dibuka ya pendaftarannya. Jadi secara sistem kalian ikuti aturan main itu tanggal-tanggalnya. Namun karena kegiatan magang ini harus dilaksanakan dalam kurun waktu 1 semester, ya 6 bulan, paling cepat 5 bulan, ya atau mungkin kalau 4,5 bulan itu boleh sekitar itu ya. Jadi boleh saya katakan yang bisa ditukar dengan 20 SKS ini nanti adalah magang yang dilakukan selama 4,5 bulan sampai 6 bulan. Kita lihat nanti edaran dari UM berikutnya terkait masa magang ya. Biasanya ada edaran kurun waktunya 4,5 bulan. Atau kalau misalnya nanti edarannya itu selama 5 bulan atau 6 bulan, ya berarti memang magang kalian harus dilakukan selama itu. Selama 4 bulan, 5 bulan ataupun 6 bulan itu tadi. Nah, kita hitung saja ya. Sekarang sudah akhir 2022, 31 Desember. Besok kita akan masuk ke tahun 2023, 1 Januari. Ketika kita menghitung 6 bulan pelaksanaan magang, ya, berarti magang kalian akan berakhir di bulan Juni. Dan itu standar melakukan MPKM memang di bulan-bulan itu ya. Atau paling tidak kalau mulainya Januari, Mei akhir gitu ya, paling tidak segitu, itu bisa toleransi untuk magangnya MPKM. Jadi ini yang kami katakan, ini darurat, ini mendesak, dan ini harus dilakukan segera. Artinya apa? Karena magang yang kita lakukan adalah magang yang sifatnya adalah kalian harus mencari sendiri lokasi magangnya, tempat magangnya, maka dengan segera setelah sosialisasi ini, kalian carilah tempat magang secara berkelompok. Kalau tidak bisa berkelompok, apa boleh Bu? Saya magang sendirian, boleh ya. Daripada nggak magang, jadi silakan boleh magang sendirian, boleh magang berkelompok, boleh silakan. Yang jelas adalah tempat magang silahkan kalian cari sendiri. Tentunya dicari, upayakan sesuai dengan konsentrasi kalian.
Jadi kalau kalian yang konsentrasinya di keuangan perbankan, ya silahkan cari ya lembaga instansi yang relevan dengan keuangan perbankan. Kalian yang konsentrasinya PPED, silahkan cari tempat magang yang relevan dengan PPED. Kalian yang konsentrasinya ekonomi syariah, silahkan dicari tempat magang yang relevan dengan ekonomi syariah. Kalian yang konsentrasinya di ekonomi kerakyatan, silahkan cari tempat magang yang relevan dengan ekonomi kerakyatan. Nah, jadi sesegera mungkin kalian cari tempat magang itu, ya. Kemudian sesegera mungkin kalian lakukan hubungan atau komunikasi secara informal terlebih dulu dengan tempat magang. Coba kalian berbicara dengan penanggung jawab tempat magang itu, ya. Apakah dibolehkan jika kami melakukan magang di tempat Bapak Ibu? Kalau dinyatakan boleh, ya, secara komunikasi informal dinyatakan boleh, maka silahkan urus secara resmi, ya. Kalian datang ke ruang departemen, menemui Bu Kadep, ya, atau staf departemen, ya, untuk mendaftarkan diri, ya, untuk mendapatkan surat pengantar gitu ya dari departemen bahwa kalian akan magang di mana tempatnya. Nah, nanti dari surat dari departemen itu harus kalian bawa ke bagian akademik FEB untuk dibuatkan surat pengantar dari fakultas yang ditandatangani oleh WD1. Kemudian surat yang ditandatangani WD1 itu nantinya akan diperlukan untuk kalian upload di webnya LP3 yang sudah di-share oleh Bu Anissa itu tadi ya, kplnondik.um.ac.id itu tadi. Nah, kemudian ya di surat itu nantinya sudah akan tertera ya nama dosen pembimbingnya. Jadi nanti setelah kalian dapat tempat magang, kalian datang ke ruang departemen. Nanti departemen akan memberikan nama dosen pembimbing kalian, ya. Kemudian setelah ada nama dosen di situ, bawalah surat itu ke bagian akademik FEB. Kemudian muncul surat dari FEB yang ditandatangani WD1. Surat itu perlu dibawa ke instansi tempat kalian magang dan perlu diupload di webnya KPL Nondik UM.AC.id. Baik, itu proses administrasi di departemen maupun di LP3. Nah, setelah itu, ya, setelah pendaftaran sampai ke LP3, silahkan daftarkan kepesertaan MPKM kalian di web kampusmerdeka.um.ac.id. Wajib hukumnya mendaftar di sini, ya, wajib hukumnya. Di LP3 juga wajib ya, di Kampus Merdeka juga wajib. Jadi supaya kalian diakui sebagai peserta MPKM, supaya kalian bisa dikonversi atau magang kalian bisa dikonversi ke dalam 20 SKS, maka wajib hukumnya mendaftar di kampusmerdeka.um.ac.id. Oke. Nah, nanti akan ada perlakuan khusus untuk mahasiswa yang mendaftar di Kampus Merdeka UM.AC.id. Biasanya KRS-nya tidak akan berbarengan dengan yang lain, ya. Akan ada perlakuan itu. Dan kalian tidak bisa mengambil mata kuliah reguler karena kalian tercatat sebagai atau terdaftar sebagai mahasiswa peserta MPKM. Nah, kemudian dari kegiatan magang kalian ini nanti, kalian berhak atas konversi sejumlah 20 SKS. Nah, mata kuliah apa saja yang akan kita konversikan, ya akan kami konversikan untuk kegiatan magang kalian. Mungkin Bu Anissa atau Bu Kadep bisa bantu saya nge-share.
Oke, nanti Bu Anissa setelah sesi ini ya, Pak langsung ya. Bu Anissa sebenarnya sudah siapkan. Bu, iya Bu, lulusan dari dapur soalnya. Oh iya ya. Bu Anissa sudah tak kasih yang file terbaru belum ya, yang konversi? Atau masih yang lama Bu Anissa? Sebentar Bu, saya tayangkan dulu. Kalau yang di saya itu Ini setelahnya ini. sesinya Bu Sekdep, nanti Bu Anissa yang akan ini menyampaikan. Yang ini apa bukan Bu? Bentar. Untuk paketnya. Kameraku gelap. Oh, Bu Anissa bisa di scroll ya. Oh, ini magang sama membangun desa 2020. Oke. Jadi, oke, yang nggak ada skripsinya ya ini ya. Oke. Ini sebetulnya bukan yang terbaru ya, tapi nggak jauh dari ini ya sepertinya. Iya, Nanti ini yang dulu yang 2020 cuman sebelum di paket skripsi. Kalau yang 2019 dahulu kan ada paket skripsi juga. Sepertinya sama ya. Sepertinya sama. Mohon maaf tadi karena saya nggak bisa join pakai laptop ya. Dan juga nggak bisa, ini ada trouble dengan jaringan saya, sehingga saya nggak bisa ngambil file saya juga di laptop itu. Sehingga yang jelas gini ya rekan-rekan mahasiswa, konversinya nggak jauh dari yang ini. Ini memang konversi untuk yang MPKM 2 tahun yang lalu ya, atau mungkin oh kok 2 tahun yang lalu, ini setahun yang lalu Bu Anissa. Untuk yang setahun yang setahun yang lalu. Jadi tidak jauh dari ini. Ketika kalian memutuskan ikut magang, maka konversinya adalah pada mata kuliah KKN, KPL, menulis laporan, komunikasi efektif, dan manajemen program. KKN dan KPL itu merupakan mata kuliah wajib. Sedangkan 3 mata kuliah berikutnya itu adalah mata kuliah pilihan UM. Nah, untuk membangun desa juga mirip ya konversinya. KKN, KPL, mata kuliah wajib, kemudian ada 3 mata kuliah pilihan, menulis laporan, kepemimpinan, dan manajemen program. Oke, untuk yang lain, untuk kegiatan yang lain ya juga ada. Yang jelas mesti ada KKN, KPL, dan sisanya itu adalah mata kuliah pilihan. Mengapa begitu? Karena UM mengatur ya bahwa mata kuliah wajib yang boleh dikonversi untuk MPKM itu hanya KKN dan KPL. Sedangkan untuk mata kuliah lainnya yang boleh dikonversi adalah mata kuliah pilihan. Oke, baik. Mungkin itu nanti mungkin akan lebih jelasnya kalau saya sudah bisa membuka file saya yang terakhir ya, yang saya upload di Google Drive yang diminta oleh ini apa namanya PIC-nya MPKM UM, nanti akan saya share ke Bu Anissa dan Bu Kadep mungkin ya, nanti biar dilanjutkan atau diteruskan ke teman-teman, entah melalui IG departemen, atau melalui web EKP, atau melalui pemberitahuan-pemberitahuan yang lain. Baik, terima kasih. Mungkin sampai situ dulu ya, Bu Kadep. Sepertinya suara saya sudah minta istirahat, Bu Kadep. Saya kembalikan ke Bu Kadep dulu. Nanti kalau ada sesi tanya jawab, monggo silakan. Baik, terima kasih Bu untuk penyampaiannya. Oke, jadi adik-adik seperti itu ya, seperti yang sudah disampaikan oleh Ibu Sekdep tadi, bahwa kita itu di UM sebagai universitas di klaster 1 di Indonesia. Nah, apa artinya? Ya, dengan yang disampaikan oleh Ibu Roufa tadi, Ibu Sekdep tadi, bahwa kita memiliki indikator-indikator sebagai klaster 1 itu seperti apa. Salah satunya adalah mahasiswanya juga ikut MBKM. Nah, artinya apa? Ketika adik-adik masuk ke dunia kerja gitu ya, masuk ke pasar tenaga kerja,
institusi-institusi mengharapkan adik-adik memang ikut MBKM. Karena apa? Karena itu adalah praktis policy yang sudah diimplementasikan oleh kementerian ya, oleh Kemendikbud. Jadi seperti itu. Nah, sebenarnya adalah dari sebuah kebijakan ya, kebijakan ini barangkali kebijakan yang membuat banyak pihak yang kaget gitu ya. Tetapi setiap kebijakan pasti ada positif and negatif efeknya gitu ya. Jadi selalu ada benefit and cost-nya. Nah, benefitnya apa? Dengan Anda adik-adik ikut MBKM di semester 6 ini, probabilitas untuk peluang untuk lulus 7 semester itu semakin tinggi. Jadi seperti itu. Nah, tadi juga sudah disampaikan oleh Ibu Sekdep bahwa Anda silahkan mencari MBKM yang bisa meningkatkan kompetensi dari teman-teman mahasiswa semuanya. Oke, barangkali itu saja, nanti akan disampaikan oleh Ibu Anissa terkait bagaimana mekanismenya dan seterusnya secara administrasi dan lain-lainnya. Oke, sebelum ke Bu Anissa, barangkali Prof. Nasik sebagai Kepala Laboratorium ada yang mau disampaikan, Prof? Matur nuwun, Bu Inayati sama Bu Raufa. Saya sebagai kalap menyimak tadi ya, menyimak ya. Silakan adik-adik mahasiswa kalau ingin menggunakan fasilitas lab mungkin ya, itu ada komputer ya. Saya sebagai kalap open ya, silakan bisa dimanfaatkan supaya adik-adik mahasiswa dalam melaksanakan MBKM ini bisa sesuai dengan jadwal. Saya kira itu Bu Kadep dari saya. Matur nuwun Prof. Nasik sebagai Kepala Laboratorium Departemen Ekonomi Pembangunan. Nah, untuk berikutnya kepada Bu Anissa silahkan untuk disampaikan barangkali beberapa hal ya Bu Anissa, bagaimana mendaftar dan seterusnya seperti yang ada di website. Barangkali adik-adik ini perlu sedikit brainstorming atau pemanasan dulu lah biar tidak kaget gitu. Oke, silahkan Bu Anissa. Terima kasih Bu Ina. Nah, sebenarnya untuk teknis pendaftaran di kegiatan MBKM magang ini secara keseluruhan tadi juga sudah dijelaskan oleh Bu Raufa Inayati. Namun di sini saya akan menyampaikan lagi detailnya. Jadi mungkin kalau misalkan teman-teman sebelumnya sudah pernah melakukan observasi di kegiatan mata kuliahnya. Nah, itu hampir sama dengan proses kegiatan observasi itu. Tapi cuma kalau misalkan observasi kan tanpa ini ya, ada beberapa yang mengajukan proposal, misalkan kemarin seperti di mata kuliah saya di koperasi seperti itu. Nah, itu mengajukan proposal, terus kemudian surat izin dari fakultas, yang mana nanti menunggu balasan dari pihak instansi tersebut. Nah, itu perlakuannya untuk mendapatkan tempat magang hampir sama dengan observasi itu, tapi nanti silakan di suratnya itu jangan dipilih untuk observasi, tapi untuk magang seperti itu. Sebentar, saya inikan dulu. Barangkali bisa share screen mungkin Bu Anissa. Ya Bu, ini saya inikan filenya dulu.
Nah, mungkin untuk alur-alurnya secara sederhana seperti ini. Teman-teman bisa membuat proposal pengajuan magang sesuai dengan konsentrasi teman-teman. Jadi ada 4 konsentrasi di sini, yaitu perbankan, terus kemudian PPED, syariah dan juga kerakyatan seperti itu. Nah, nanti silakan dibuat proposalnya sesuai dengan konsentrasinya teman-teman, dan instansi yang dituju itu juga dipastikan sesuai dengan konsentrasinya teman-teman. Jadi misalkan kalau di perbankan ya bisa praktik di bank, baik bank konvensional ataupun syariah seperti itu ya. Terus kemudian yang di PPED misalkan ada di lembaga pemerintahan misalkan seperti itu, dan yang lainnya. Kemudian teman-teman jangan lupa untuk mengajukan surat izin ke fakultas yang tadi sudah disampaikan oleh Bu Ova Inayati. Nah, surat izin ini nanti bisa diperoleh di akademik seperti itu. Kemudian dimintakan tanda tangan ke departemen, baru nanti akan dibuatkan lagi oleh akademik, diproses oleh akademik, dan surat yang akan dikirim adalah surat yang bertanda tangan WD1. Surat yang dikirim ke lembaga yang dituju itu adalah yang BDD tanda tangan, BD1 ya. Jadi bukan surat yang dari departemen, tapi surat yang sudah dari diterbitkan oleh akademik dan bertanda tangan BD1. Ada beberapa kasus kemarin kalau misalkan observasi ternyata yang dikirim adalah surat yang dari departemen, padahal itu masih surat proses pengajuan, bukan surat yang surat izin yang dari fakultas seperti itu. Nah, kemudian mengirimkan surat dan proposal ke lembaga. Jadi itu harap menuliskan suratnya untuk pengajuannya itu sudah detail. Misalkan di teman-teman mau mengajukan di magang di Bank BRI. Nah, kepala cabangnya misalkan namanya Pak Wahyu. Ya silakan dituliskan kepada kepala cabang Bank BRI bla 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 gitu dengan nama Pak Wahyu siapa kayak gitu. Jadi sudah ada detail namanya dan juga posisi jabatan beliau itu sebagai apa. Itu sudah harus dipastikan seperti itu. Nah, terus kemudian teman-teman jangan lupa mendaftar tadi sudah saya share juga di lamanya di chat. Nah, itu mendaftar ke laman kplnondik.ua.ac.id untuk yang LP3. Ini nanti bisa diklik. Sebentar, kalau yang di lamanya ini yang LP2. Jadi teman-teman nanti ini MBKM mahasiswa UM dan di sini ada magang dan praktik kerja. Nah, di sini silakan nanti dibuka. Nah, ketika dibuka akan masuk ke sini dan lakukan pendaftaran ini. Silakan nanti diisi untuk kemudian punya akun di LP2. Nah, kemudian tidak jauh beda dengan yang akun LP2, yang LP3 itu masuk di sini tadi yang di-share oleh Bu Emma. Nah, di laman ini teman-teman juga jangan lupa melakukan pendaftaran di KPL Nondiknya. Mohon maaf agak lama. Di KPL Nondik nanti juga akan melakukan registrasi. Nah, di situ kalau yang di LP2 itu untuk pengakuannya KKN, kalau yang di LP3 untuk pengakuan nanti konversi yang KPL itu tadi, tapi yang KPL Nondik. Nah, itu nanti silakan melakukan pendaftaran juga di sini seperti itu. Nah, di KPL Nondiknya masuk di sini lakukan pendaftaran. Sama dengan yang di LP2. Begitu. Terus kemudian setelah itu nanti, tapi mohon maaf sebelumnya saya juga tidak tahu kalau yang untuk misalkan teman-teman memilih yang magang di lamanya LP2 ini belum ada ketentuan belum ada informasi untuk pendaftaran dan akhir pendaftarannya kapan. Cuman kalau yang memilih model KKN ini tadi kan ada yang KKN versinya KKN atau membangun desa ini. Nah,
itu pendaftarannya terakhir hari ini. Nah, sedangkan untuk yang versinya MSIB itu ada MSIB. Yang MSIB itu terakhir adalah di 6 Januari. Tadi yang MSIB itu kan yang pilihannya ini apa namanya? Yang ikut kementerian tadi. Ini studi proyek independen atau MSIB tadi. Nah, ini ada ininya. Untuk pendaftarannya itu terakhir di Januari kalau nggak salah. Nah, ini yang MSIB angkatan 4. Itu sudah ada pengumumannya di sini. Cuman kalau yang magangnya UM di lamanya saya cari belum ada. Terakhirnya kapan? Kalau yang ini, mohon maaf, tanggal 20 Januari terakhirnya ternyata. Untuk yang MSIB, program MSIB. Begitu. Jadi nanti kalau misalkan teman-teman masih ingin kompetitif di MSIB, itu masih ada waktu sampai tanggal 20 Januari. Cuma nanti kan informasi diterima atau tidak kan tergantung dari kementerian tersebut. Nah, kalau misalkan yang dari UM berarti kan otomatis tetap diterima selama teman-teman punya alokasi magang yang sudah mau menerima teman-teman. Dan itu pasti dipastikan kalau sudah proposal dimasukkan, terus kemudian suratnya juga sudah dimasukkan, teman-teman tetap menghubungi instansi tersebut dan berusaha untuk mendapatkan informasi bahwa rencana magangnya teman-teman itu diterima. Paling tidak seperti ketentuan yang ada kalau program MBKM tersebut itu adalah minimal di satu semester ke depan diizinkan untuk magang di tempat tersebut. Jadi kalau misalkan teman-teman ternyata diterima, tapi waktunya hanya ini diterimanya cuma 2 bulan, Bu, apakah boleh? Tidak boleh. Jadi mau tidak mau dan wajib ain mubalaghah dan wajib ain mubalaghah lagi gitu ya. Nah, itu 1 semester itu. Jadi sekitar 4 bulan, 5 bulan itu yang baru akan bisa dikonversi di 20 SKS. Kalau kurang dari itu ya mohon maaf tidak bisa di konversi begitu. Nah, silakan. Ini sudah ada beberapa pertanyaan dan juga yang dijawab oleh Bu Ina, Bu Raufa Inayati di kolom chat. Silakan kalau misalkan dari teman-teman juga ingin bertanya secara langsung mungkin bisa menaik. Ya, baik. Terima kasih Bu Anissa. Sudah Bu Anissa? Oke, baik. Berikutnya sambil menunggu pertanyaan yang lain ya. Ini juga sudah dijawab oleh Bu Sekdep untuk pertanyaan-pertanyaan mahasiswa di kolom chat. Nah, saya berikan kesempatan untuk Bu Emma sebagai koordinator untuk mengumpulkan output dari dari magang ini. Silakan Bu Emma bisa dijelaskan outputnya apa saja dan bagaimana cara untuk mengupload dan sebagainya. Silakan Bu Emma. Iya, terima kasih Bu Kade, Bu Ina. Sebelumnya mohon maaf Bapak Ibu dosen dan rekan-rekan mahasiswa, saya tidak bisa on cam karena memang device yang saya pakai juga lagi tidak support dan error. Ada sedikit tambahan mengenai pendaftaran magang. Nah, rekan-rekan mahasiswa bisa melihat di web KPL Nondik. Nah, nanti saya share di grup. Nah, ini ternyata yang di UM untuk pendaftarannya bisa dimulai tanggal 16 Januari sampai dengan 12 Mei 2023. Untuk pendaftarannya magang yang di UM. Jadi nanti rekan-rekan mahasiswa, adik-adik mahasiswa bisa mendaftarkan diri. Untuk syarat-syaratnya bisa dibaca di web yang kampusmerdeka.um.ac.id. Itu untuk semua persyaratannya, baik itu nanti surat-surat dari lembaga, kemudian
nanti ada juga beberapa lembaga mitra yang sudah bekerja sama dengan Universitas Negeri Malang. Nah, itu nanti daftarnya ada semua, bisa dicek di web kampusmerdeka.um.ac.id, nanti masuk ke Sikarsa. Nah, nanti di sana akan diarahkan lembaga mitra yang sudah MOU dan menghasilkan IA di departemen. Nah, itu nanti bisa dibuka di web kampusmerdeka.um.ac.id. Nah, nanti adik-adik atau rekan-rekan mahasiswa bisa melihat tempat-tempat mana saja yang sekiranya dijadikan rujukan untuk melakukan magang, dijadikan rujukan untuk lokasi magang. Bisa dilihat di web kampusmerdeka.um.ac.id. Nah, sedangkan untuk pendaftarannya, nah saya ulangi lagi, bisa dicek di web yang kplnondik.um.ac.id, mulai dibuka tanggal 16 Januari sampai dengan 12 Mei 2023. Nanti syarat-syaratnya bisa dicek dan lihat di situ. Nah, mengenai luaran magang untuk Departemen EKP, sama juga dengan yang sudah ditentukan oleh LP3, adik-adik bisa baca di webnya yang Kampus Merdeka, di situ ya, kampusmerdeka.um.ac.id. Di situ tertera luaran magang apa saja. Yang wajib adalah adik-adik nanti membuat poster. Poster itu nanti akan dibimbing oleh dosen pembimbing magang. Itu yang wajib. Poster, jadi nanti poster ini akan didaftarkan HKI-nya. Nah, yang kedua tentunya adalah laporan magang. Laporan magang. Dan yang ketiga adalah artikel magang. Itu adalah luaran wajib. Kemudian ada juga luaran tambahan yang nantinya bisa disertakan. Nanti luaran tambahan adik-adik bisa membuat buku sesuai arahan dengan dosen pembimbingnya. Membuat buku atau membuat monograf. Nah, itu nanti diarahkan dengan dosen pembimbingnya. Tapi yang wajib ada 3 ya, poster, laporan magang, dan artikel. Nah, ini. Nah, itu yang sudah di-share sama Bu Anissa. Nanti di akhir magang, setelah adik-adik menemukan lokasi magangnya, nanti adik-adik bisa submit beberapa luarannya, baik itu luaran wajib ataupun luar tambahan, ke link yang akan di-share di grup. Itu nanti untuk output dan luarannya. Yang penting sekarang adik-adik bisa melakukan pendaftarannya. Segera dicek ya pendaftarannya tadi 16 Januari sampai dengan 12 Mei 2023. Nanti untuk lembaga mitranya bisa dilihat di web kampusmerdeka.um.ac.id. Nanti bisa mengajukan ke sana. Gimana Bu Emma? Ya. Untuk pendaftaran nanti tanggalnya di mana? Tanggalnya di web KPL Nondik, Bu Anissa. Oh, di sini. Iya, di KPL Nondik. Di pengumuman ini. Bukan. Keluar dari web itu, Bu Anissa. Nah, yang di chat saya kirim itu, Bu Anissa. kplnondik.um.ac.id. Ini. Iya. Nah, ini terus scroll ke bawah terus, Bu Anissa. Pendaftaran magang praktik kerja ini. Iya. Atau surat edaran. Iya. Atau saya kirim ke grup ya? Tak kirim ke grup ya. Tak kirim di grupnya. Iya. Iya, Bu Anissa. Nah, begitu adik-adik.
Jadi bisa segera nanti dipikirkan, dilihat, dicek dulu di web kampus merdeka.um.ac.id, nanti pilih yang lembaga mitra, nanti dilihat di situ ada apa saja lembaga mitra yang sekiranya bisa dijadikan untuk lokasi magang. Setelah itu lapor ke LP3, atau biasanya nanti di LP3 akan ditentukan kalau misalkan nggak dapat lokasi magang, nanti ditanya di sana. Begitu, Bu Kadep, Bu Inayati, Bu Raufah, dan teman-teman mahasiswa yang lain. Ya, baik. Terima kasih Bu Emma atas penyampaiannya. Sama-sama. Jadi sudah jelas ya adik-adik, luarannya kok banyak gitu. Ingat bahwa ini adalah konversinya 20 SKS gitu ya. Jadi adik-adik kalau 20 SKS kan berapa mata kuliah tuh, kalau masing-masing 3 SKS kan sekitar 7 mata kuliah. Jadi wajar kalau misalnya outputnya itu ada 4 ya, poster, kemudian laporan magangnya, dan jangan lupa juga diisi jurnal ya, jurnal magang. Jadi apa yang dilakukan tuh biasanya sebagai laporan kepada dosen pembimbingnya, sehingga dari situ bisa diarahkan dari awal. Setiap hari diisi jurnal jurnal untuk magangnya itu ada di Simawa ya kalau mahasiswa. Nah, aktivitas. Ya, betul. Di Simawa terkait aktivitas magangnya per harinya atau per 2 hari boleh. Nah, dari situ akan didapatkan poster, laporan, artikel, dan buku. Jadi inline ya, relate, ada sebuah keselarasan antara konversi 20 SKS dengan output yang diinginkan oleh kementerian. Jadi seperti itu adik-adik ya. Nah, untuk bagaimana sih untuk mensiasati, kan banyak dianggapnya banyak, sebenarnya tidak ya, karena konversinya 20 SKS. Bayangkan kalau adik-adik itu kuliah 20 SKS 7 mata kuliah lah kira-kira. Nah, itu adalah luaran ya yang bisa menggantikan menurut saya. Nah, bagaimana untuk mensiasatinya? Ya udah, laporan untuk poster barangkali nih kalau mahasiswa UM saya lihat bimbingan saya kemarin tuh pandai ya membuat poster. Saya appreciate sekali gitu ya, teman-teman membuat posternya sangat baik sekali. Nah, ini untuk poster bisa ditanyakan kepada kakak tingkat juga boleh, atau bisa dilihat hasil-hasil poster mahasiswa yang sudah mendapatkan haki. Jadi dari poster ini adik-adik akan mendapatkan haki, hak kekayaan intelektual, yang mana itu bisa menjadi portofolio dalam CV ya, kurikulum vitae adik-adik nanti pada saat melamar kerja. Nah, ini juga pas sudah lulus kuliah, baru lulus udah punya haki. Nah, ini luar biasa sekali. Kemudian yang kedua adalah laporan magang seperti biasa, bentuknya laporan. Saya kira ini juga tidak sulit ya, karena hanya melaporkan biasa. Kemudian yang ketiga adalah artikel. Nah, artikel ini adik-adik bisa bisa bekerja sama dengan dosen pembimbingnya, karena memang dosen pembimbingnya juga akan menjadi koautor adik-adik. Silakan, ini bisa dikonsultasikan. Nah, untuk buku, karena ini adalah luaran tambahan seperti yang sudah disampaikan oleh Bu Emma, adik-adik bisa beberapa orang gitu menjadi satu buku. Jadi satu buku tidak harus ditulis oleh satu orang mahasiswa, tidak. Jadi bisa misalnya 3 orang mahasiswa, 2 orang mahasiswa itu untuk satu buku yang menjadi output dari tambahan ini. Jadi kira-kira seperti itu ya Bu Emma ya? Ya, benar Bu Ina. Oke, baik. Silakan berikutnya, saya kira penyampaian untuk sosialisasi sudah selesai ya untuk per sesi. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan-pertanyaan yang sudah disampaikan ya, sudah dijawab oleh Bu Sekdep. Silakan, barangkali ada pertanyaan berikutnya, adik-adik bisa raise hand kalau mau bertanya langsung atau via chat juga boleh. Dipersilakan. Sebelum ditutup ya. Ya. Mungkin begini teman-teman ya, tadi kan sudah disampaikan oleh Bu Sekdep juga sama Bu Kadep
kalau magang dari tempat magang itu yang memang yang sesuai dengan konsentrasinya. Kalau misalkan teman-teman konsentrasinya perbankan, adalah pembiayaan ngambil magang di PPED ataupun di UMKM kayak gitu kan, ya kurang relevan. Kalau misalkan perbankan ya cari lembaga keuangan gitu kan, macam-macamnya lembaga keuangan itu juga banyak gitu loh. Gitu. Jadi yang kerakyatan pun juga kayak gitu sama. Jadi jangan nyeblang dari konsentrasinya gitu. Meskipun kamu passionnya di situ, tapi cuma kalau konsentrasi itu ya nggak akan dapat nilai, karena kan kita nanti dari dosen pembimbing menilainya pun juga disesuaikan dengan konsentrasinya teman-teman begitu. Baik, silakan Mbak Grace Triana. Baik Ibu, saya izin bertanya terkait tempat magang Ibu. Tadi kan disampaikan kami diarahkannya untuk ke tempat magang yang sesuai dengan konsentrasi. Namun apabila kami sudah mencoba ke beberapa, saya kan BPID Bu, rencananya mau ke beberapa dinas terkait, namun apabila tidak ada yang menerima dan waktu magangnya itu sudah melebihi jarak yang telah ditentukan, apakah boleh ya Bu ke tempat magang yang mungkin kurang sesuai dengan konsentrasi? Terima kasih Bu. Jangan pesimis dulu Mbak Grace. Tadi kan sudah saya sampaikan dulu juga, nyebarnya itu jangan di satu instansi tapi banyak. Kalau misalkan nanti sampean berkelompok begitu ya, berarti kan setiap kelompoknya itu punya tanggung jawab. Misalkan satu nyebar di lembaga A, anak kedua di lembaga B kayak gitu. Nah, nanti banyak-banyak menyebar jalan aja mana yang akan diterima gitu. Kalau dilihat dari daftar ini ya, ini tadi waktu magang itu kan ditutupnya sampai di 12 Mei. Nah, itu terkait juga masa ini ya, masa pelaksanaan. Jadi nanti teman-teman bisa mengira-ngira kalau misalkan di magang di semester genap besok itu kan berarti paling tidak berakhirnya itu kalau misalkan diterima mulai diterima magang itu di bulan Januari Februari, berarti kan bisa diasumsikan berakhir di bulan Mei kayak gitu. Nah, keuntungannya di sini adalah mungkin kalau yang di semester genap itu bisa ada tambahan waktu di ini ya, pendek itu ya. Jadi sepertinya nanti bisa berakhir di Juli, tapi saya juga tidak yakin karena di sini tidak ada ini ya, informasi lebih lanjut terkait dengan pengisian ini nilai. Kalau nilai di sini di Mei, berarti sudah masuk semester pendek. Belum. Masih semester genap. Nah, itu kalau misalkan dibablaskan di pendek, apakah bisa? Gitu. Nah, kalau misalkan tidak diterima, pasti diterima lah. Kakak tingkat kalian aja bisa diterima juga. Kenapa kalian harus pesimis kalau kakak tingkat kalian bisa? Gitu. Oke, terima kasih Bu Anissa. Ya, silakan adik-adik yang lain. Ini ya semangat sekali loh, dosennya lo semangat loh, seperti Bu Anissa ini semangat adik-adik. Jadi adik-adik juga jangan sampai patah semangat ya. Insya Allah lah cari tempat magang yang sesuai dengan konsentrasi itu juga tidak sulit ya. Maksudnya possible untuk dilakukan. Jadi diupayakan yang terbaik terlebih dahulu. Karena apa? Karena juga untuk kompetensi ya adik-adik sendiri. Jadi semua program yang disajikan itu adalah untuk meningkatkan kompetensi mahasiswa sesuai dengan konsentrasinya. Jadi seperti itu kira-kira. Nanti bisa untuk untuk implementasinya ya bisa berkomunikasi langsung dengan dosen pembimbing atau bisa bimbingan langsung, atau Anda juga bisa bertanya pada kakak tingkat dan sebagainya. Jadi informasi sekarang sangat terbuka ya, di website juga Anda bisa cari-cari, cukup banyak ya sebenarnya tawaran-tawaran magang. Oke, baik, ada lagi? Saya kira cukup ini kayaknya Bu Anissa ya, Bu Emma, Bu Sekdep. Bu Ina, kalau misalkan teman-teman ini ya, berencana maksudnya tepat waktu untuk pelaksanaan magangnya. Ini kan kalau terkait dengan perkuliahan kan insya Allah nanti Januari di tanggal 21 kalau nggak salah, 23.
untuk awal semester genapnya. Jadi paling tidak teman-teman dalam waktu 3 minggu ini bisa mengupayakan untuk menyebar proposal itu tadi dan mendapatkan lokasi magang. Tapi tidak menutup kemungkinan nanti pas di awal semester itu teman-teman juga ada yang belum mendapatkan lokasi magang. Nah, itu silakan diinformasikan di grup yang sudah dibuat kemarin, seperti itu. Jadi apapun informasi terkait magang, mohon tidak japri. Silakan ngechatnya di grup ya. Itu. Karena apa? Yo, mohon maaf kami Bapak Ibu dosen itu kan nggak menyimpan semua nomor mahasiswa dan pertanyaan mahasiswa itu kerap kali sama. Jadi biar tidak mengulang-ulang, jadi silakan di chatnya adalah di WA group yang sudah dibuat kemarin. Begitu. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Bu Anissa. Jadi itu ya terakhir terkait bimbingan, mau bimbingan dengan dosen, sudah ada WAG magang ya, WhatsApp grup magang, maka chatnya ya di WhatsApp grup itu. Nah, biasanya yang kuliah dengan saya terbiasa ya untuk chatnya di WAG. Kalau misalnya chatnya pribadi, barangkali nanti bisa diarahkan untuk chatnya di WAG. Karena apa? Karena pertanyaannya sama, bisa dibaca oleh semua mahasiswa. Jadi tidak perlu mengurang para dosennya, gitu ya. Ini juga untuk efisiensi dari adik-adik semuanya. Saya kira juga kalau semua chat di WAG, informasi di WAG gabung jadi satu, juga memudahkan kalian dalam mencari informasi. Kira-kira seperti itu. Nah, ini semua pertanyaan saya kira sudah terjawab ya. Oke, oh ada lagi nih Bu Anissa, apakah harus bermitra dengan UM atau boleh yang tidak bermitra dengan UM? Silakan Bu Sekdep. Oh boleh, sudah dijawab. Oke, baik. Ada lagi? Kalau tidak ada pertanyaan, saya kira sudah bisa ditutup nggih. Bu Sekdep, ada tambahan? Pak Prof. Nasik? Ada tambahan? Sudah cukup, Bu Cukup. Kadep. Oke, baik. Terima kasih. Adik-adik mahasiswa, oh ya terima kasih juga kepada Bu Sekdep, Prof. Nasik sebagai Kaleb, Bapak Ibu dosen, dan Bapak Ibu dosen yang tidak bisa saya sebutkan namanya di sini ya semuanya ya, ada Pak Magis, tadi ada Bu Listina, ada Bu Emma, Bu Anissa, dan seterusnya ya, tidak bisa saya sebutkan satu persatu, dan mahasiswa yang sudah meluangkan waktunya juga untuk join meeting di hari Sabtu ini ya, di weekend ini. Oke, barangkali biar semangat gitu ya. Bisa open cam semuanya, salam cakrawalanya mana adik-adik? Ya, silahkan open cam, foto sesi foto bersama. Ya, Bapak Ibu dosen juga. Oke, salam cakrawalanya mana? Oke, open cam semuanya. Oke, yang belum pakai kerudungan dulu. Oke. Oke ya, salam cakrawala di slide 1, 1, 2, 3, capture. Oke, slide 2. Slide 2 masih belum nih. Salam cakrawala slide 2. Oke, biar semangat ya. Ini kan masalahnya weekend. Oh, kok tiba-tiba dapat informasi Weekend terakhir di tahun ini. Oh iya benar, weekend terakhir di tahun ini. Oke. Recordnya nanti mungkin langsung saya ini kan di YouTube-nya EKP aja ya, guys. Oh iya, sip. Iya Bu Anissa, betul. Biar ini ya, apa namanya, mahasiswa bisa menyimak lagi, barangkali ada yang kelewat, jaringannya nggak bagus, dan sebagainya. Oke, saya rasa sudah cukup ya. Tetap semangat ya adik-adik semuanya, insya Allah bisa lah berusaha yang terbaik, kemudian berdoa. Insya Allah bisa. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Oke, sama-sama. Sampai jumpa.